YouTuber pemula tidak langsung serta-merta diindeks oleh YouTube karena YouTube belum mengenal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Hamzah Fensuri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya mengisi bagian detail pada saat mengupload video YouTube. Nah, sebagai YouTuber pemula, tentunya kita berangkat dari nol. Kita tidak sama seperti YouTuber-YouTuber yang sudah memiliki nama sebelumnya, yang dengan mudah mendapatkan subscriber dan jam tayang. Selain itu, kita juga harus memperhatikan hal-hal kecil maupun hal-hal besar dalam mengupload video. Nah, bagaimana kita YouTuber pemula ini yang tidak memiliki nama, yang memulai semuanya dari nol? Ya, yang bisa kita lakukan adalah mengisi semua detail-detail yang ada pada saat mengupload video agar video kita direkomendasikan oleh YouTube. Kita harus jeli dalam membuat judul, deskripsi, maupun yang lainnya, dan mengisi opsi-opsi lain yang nantinya akan membuat video kita menjadi direkomendasikan oleh YouTube. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Saya di sini mengumpulkan berbagai informasi dari YouTuber-YouTuber yang sudah sukses dan memberikan saran kepada kita agar video kita itu terindeks atau masuk ke dalam pencarian YouTube. Kita mulai yang pertama, yaitu bagian judul dari video. Sebagai YouTuber pemula, kita tidak bisa langsung membuat judul yang aneh-aneh. Kita harus membuat judul yang detail, yang menginformasikan kepada penonton kita tentang isi video kita. Dan usahakan judul yang dikemas untuk dimasukkan ke YouTube itu adalah judul yang menarik sehingga orang tertarik menonton atau mengklik video kita nantinya. Nah, yang kedua itu bagian deskripsi. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk diisi. Karena ini adalah penjelasan tambahan dari judul yang kita masukkan. Contohnya, kita memasukkan judul tentang cara memperbaiki HP. Jadi, di dalam deskripsi tersebut kita buat kalimat-kalimat yang umum untuk menunjukkan bahwa kita sedang memperbaiki misalkan jenis HP atau cara-cara memperbaikinya secara umum. Nantinya akan kita jelaskan di dalam video secara detailnya. Selain itu, di dalam kolom deskripsi, teman-teman juga bisa membuat kalimat atau membuat daftar link yang teman-teman miliki, misalkan link Facebook, link Instagram, atau link media sosial lainnya. Di dalam deskripsi ini, nantinya pada kolom pencarian deskripsi ini akan muncul sebagian di bawah judul. Jadi ini adalah hal yang sangat penting dibuatkan oleh setiap YouTuber pemula. Selain bisa ditampilkan waktu display pada saat pencarian YouTube, ini juga bisa mempercepat agar video kita diindeks oleh Google, yang nantinya akan dijadikan rekomendasi jika orang mengetikkan judul kita atau kata kunci yang kita ambil atau kata kunci yang kita buat. Nah, setelah kita melengkapi deskripsi, buatlah thumbnail yang menarik. Usahakan thumbnail itu memuat informasi yang membuat orang penasaran. Jadi, pada saat orang membaca thumbnail kita, orang penasaran untuk mengklik video kita. Membuat thumbnail adalah salah satu cara agar video kita bisa direkomendasikan oleh Google. Karena isian dari detail video kita itu akan dinilai oleh Google, oleh algoritma Google. Nantinya jika layak atau lengkap pengisian deskripsi ataupun detail dari video kita itu, video kita akan semakin tinggi potensinya untuk dimasukkan ke pencarian yang teratas. Jadi jangan malas teman-teman dalam membuat deskripsi atau detail video ini. Nah, selanjutnya kita menyetel video kita itu, apakah video kita itu diperuntukkan untuk anak-anak atau di dalamnya ada anak-anak. Kalau seandainya kita merekam video yang di dalamnya ada anak-anak, maka kita centang. Jika seandainya tidak, maka centang saja bagian di sini tidak menampilkan kegiatan anak-anak. Silakan ke teman-teman cari di sana ada bagian pilihannya. Selanjutnya adalah opsi lanjutan dari video kita. Opsi lanjutan itu berupa tag atau keyword
yang harus kita masukkan ke dalam bagian video kita. Tag atau kata kunci ini harus kita isikan agar YouTube bisa mengindeks video kita, karena YouTube merekomendasikan berdasarkan hal tersebut. Misalkan kita membuat cara memperbaiki HP videonya, maka kita buat misalkan cara mudah memperbaiki HP di tagnya. Untuk tag atau kata kunci yang kita masukkan ini maksimal 500 karakter. Jadi teman-teman silahkan cari kata-kata atau kata kunci yang berhubungan dengan video teman-teman. Untuk kata kunci ini kita diberi batasan seperti yang saya sebutkan tadi. Jika seandainya teman-teman lebih mengisikan kata kunci dari 500 karakter, maka otomatis dia akan ada peringatan yang berupa kolom atau kotaknya itu berwarna merah. Artinya video kita itu tidak bisa kita upload atau kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Pada bagian kata kunci ini kita harus melakukan survei. Cara sederhana survei untuk memasukkan kata kunci ke dalam video kita yaitu kita ketikkan judul di halaman pencarian YouTube. Misalkan kita pergi ke youtube.com, di atasnya ada pencarian, kita ketikkan judul dari video kita, lalu pada saat kita mengetikkan judul kita muncul saran. Nah, untuk kata kuncinya silahkan masukkan saran yang ada di pencarian YouTube tersebut, karena itu adalah kata-kata populer yang dicari oleh penonton dan kata-kata populer yang disarankan oleh YouTube. Nah, bagian ini harus diisi ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali. Saya sudah mencobanya. Dalam beberapa hari video saya sudah ada yang mencari dengan kata kunci yang saya masukkan pada waktu saya mengeceknya di YouTube Studio. Nah, selanjutnya yang kita isikan adalah subtitle. Jika video teman-teman memiliki subtitle atau teman-teman memberikan subtitle untuk video tersebut, silakan diisikan. Isikan dengan bahasa yang ingin teman-teman isikan. Misalkan teman-teman membuat channel YouTube dengan bahasa daerah, ingin diberi subtitle dengan bahasa Indonesia, maka isikan di bagian subtitle tersebut adalah bahasa Indonesia dan masukkan filenya. Yang selanjutnya bagian yang penting yang lainnya adalah tanggal perekaman. Ini harus diisi. Menurut saya tanggal perekaman ini harus diisi karena ini adalah bagian dari cara YouTube mengenal video kita. Jika seandainya video kita tidak kita masukkan kapan perekaman videonya, maka standar indeks dari YouTube tidak akan lengkap. Dengan arti kata, rekomendasi untuk video kita akan sedikit diabaikan oleh YouTube. Setelah itu kita masukkan juga lokasi perekaman video kita. Misalkan kita di daerah Sumatera, silakan teman-teman masukkan provinsinya, kabupaten atau kotanya, atau lokasinya di Indonesia. Itu bisa kita masukkan terserah keinginan kita. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kategori video. Jika teman-teman membuat video tentang tutorial seperti ini, maka masukkan blog dan orang kategorinya. Jika teman-teman membuat video tentang pendidikan atau materi kuliah, silakan masukkan edukasi atau education. Di sini sangat penting sekali kita isikan ini karena kita adalah YouTuber pemula. YouTuber pemula tidak langsung serta-merta diindeks oleh YouTube karena YouTube belum mengenal kita. Jika seandainya YouTuber itu sudah kuat, sudah memiliki subscriber yang banyak, maka YouTube akan dengan mudah merekomendasikan walaupun hanya dengan judul satu kata, tanpa deskripsi dan tanpa embel-embel yang lainnya. Nah, untuk mencapai hal demikian, agar channel kita menjadi kuat dan kita bisa membuat judul seenaknya kita saja, kita ikuti saja dulu sampai subscriber kita banyak, rekomendasi dari YouTube sudah di mana-mana. Setelah itu baru sesuka hati kita dalam membuat judul, deskripsi, dan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah beberapa tips yang saya kumpulkan karena kita di sini sama-sama belajar, subscriber saya masih sedikit. Mari kita sama-sama saling support untuk memberikan informasi yang bermanfaat agar kita bisa berkarya menjadi konten kreator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.